Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini berjumpa dengan saya dalam sharing tentang manajemen pengelolaan dana umat di Darut Tauhid. Dalam pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana pengelolaan wakaf di negara-negara yang sudah maju pengelolaan wakafnya, Turki, Singapura, Malaysia, Arab Saudi. Mereka sungguh sangat luar biasa pengelolaan wakafnya. Dari segi penerimaan cukup besar, pengelolaannya sudah bagus, dan pendaya gunanya juga sudah bagus. Para ahli setelah meneliti, mempelajari, dan menganalisa bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia masih harus banyak perbaikan. Perbaikan yang substansial di manajemen, di beberapa bidang, di beberapa hal banyak yang harus diperbaiki. Bahkan Badan Wakaf Indonesia memberikan rekomendasi bahwa lembaga wakaf di Indonesia harus meningkatkan pengelolaan properti wakafnya supaya tujuan wakaf yaitu untuk mensejahterakan masyarakat bisa tercapai. Negara maju tadi saya sebutkan sebelumnya bahwa penerimaannya sudah bagus, pengelolaannya sudah baik, dan pendaya gunaannya sudah baik. Di Indonesia ketiga ini masih harus diperbaiki. Contoh, di segi penerimaan. Di penerimaan ini, potensi dana yang ada menurut penelitian BI dan Kemenak tahun 2014 bahwa potensi dana dari penerimaan wakaf di Indonesia adalah 7,2 triliun. Tapi nyatanya realisasinya di lapangan hanya terkumpul 185 miliar. Itu hal yang harus diperbaiki dalam segi pengelolaannya juga. GCG dan manajemen juga ini harus diperbaiki. Terutama ada 5 tentang legal fondasi legal. Masih banyak akad-akad, masih banyak surat menyurat legalitas yang harus diperbaiki. Kedua, tentang manajemen resiko kehilangan aset, resiko kehilangan dana wakaf tunai. Ketiga, tentang manajemen pengawasan, bagian sejauh mana pengawasan yang ada di lembaga wakaf. Ketiga juga tentang nazir, bagaimana nazir ini punya kapasitas dan sertifikasi. Berikutnya tentang kepatuhan syariah, apakah transaksi atau akad-akad di lembaga wakaf ini sudah sesuai dengan syariah, itu perlu diperbaiki. Dalam hal pendaya gunaan juga sama. Indonesia memiliki 4, sekian miliar meter persegi tanah wakaf berupa tanah dan aset-aset yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalau dikumpulkan aset itu menurut penelitian dari Bappenas akan memunculkan potensi return 370 triliun. Tapi nyatanya di lapangan aset itu belum maksimal, hanya 10% dana atau aset wakaf ini dikelola dengan baik. Berarti masih banyak PR-PR yang ada di lembaga wakaf Indonesia. Jadi intinya ada 3 tentang penerimaan, pengelolaan, dan pendayagunaan. Baik, dan pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana strategi penerimaan, bagaimana strategi pengelolaan, dan juga bagaimana strategi tentang pendayagunaan. Cukup sekian, kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.